Yang pertama itu larangan membunuh. Pembunuhan atau perilaku membunuh sangat dilarang dalam Islam dan merupakan kejahatan tingkat tinggi, khususnya manusia, karena hal tersebut bertentangan dengan nilai-nilai tauhid, moral, dan kemanusiaan yang diajarkan dalam Islam. Allah Subhanahu wa taala berfirman yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Wala taqtulun nafsallati harramallahu illa bil haqqu. Artinya, dan janganlah kamu membunuh jiwa yang diharamkan Allah melainkan dengan sesuatu yang benar. Al-Quran Surat Al-Isra ayat 33. Dampak negatif membunuh. Bagi pelaku pembunuhan, setiap ketentuan agama yang dilanggar maka akan memunculkan konsekuensi, baik konsekuensi hukum ataupun konsekuensi psikologis. Bagi keluarga korban dan masyarakat, dampak pembunuhan tidak hanya dirasakan oleh keluarga korban, tetapi juga masyarakat. Bagi keluarga korban, dapat menimbulkan rasa dendam yang berkepanjangan dan sulit terlupakan. Itu juga masyarakat akan merasa tidak nyaman atas pembunuhan yang terjadi di sekelilingnya. Dua, dasar keharaman liwat. Allah menyebut perbuatan liwat sebagai fahisya atau perbuatan keji dalam Quran Surat Al-A'raf ayat 80. Saat Nabi Lut menegur kaumnya karena melakukan perbuatan yang belum pernah dilakukan umat sebelumnya. Dalam Quran Surat Al-A'raf ayat 33, Allah menegaskan bahwa semua perbuatan keji, baik yang tampak maupun tersembunyi, diharamkan. Hal ini menunjukkan bahwa liwat termasuk perbuatan maksiat yang jelas diharamkan. Dampaknya merusak tatanan hidup kehidupan manusia, mengundang murka Allah, dan menyebabkan kehancuran umat, sebagaimana terjadi pada kaum Nabi Lut yang dibinasakan. Quran Surat Al-A'raf ayat 81, Hud ayat 82-83, Al-Ankabut ayat 30-31. Dampak negatif liwat. A. Dikategorikan sebagai orang yang melampaui batas atau musrifin. B. Dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. C. Daya rusak liwat lebih besar dari zina. D. Allah menanamkan orang yang melakukan liwat sebagai kaum perusak dan orang yang zalim. LGBT adalah perbuatan yang sangat dilarang dalam agama Islam dan termasuk dosa besar, bahkan lebih besar daripada zina karena menyimpang dari fitrah manusia. Dikisahkan dalam kisah Nabi Lut alaihissalam menjadi contoh nyata di mana mereka dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan hujan batu karena melakukan perilaku homoseksual dan menolak peringatan dari Nabi. Hal ini dijelaskan dalam Quran Surat Al-A'raf ayat 84. Kisah tersebut menjadi peringatan keras agar manusia menjauhi perilaku yang menyimpang. Selanjutnya, dasar keharaman LGBT. Dasar keharaman lesbian atau sihab merujuk kepada beberapa ayat Al-Quran. Salah satunya Quran Surat Al-Mu'minun ayat 5-7 yang berbunyi وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ إِلَّا عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ فَمَنِ ابْتَغَى وَرَاءَ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْعَادُونَ, yang artinya, dan orang-orang yang menjaga kemaluannya kecuali terhadap istri-istri mereka atau budak yang mereka miliki, maka sesungguhnya mereka dalam hal ini tiada tercela. Barang siapa mencari yang di balik itu, maka mereka itulah orang-orang yang melampaui batas. Dampak negatif LGBT. Yang pertama, pelakunya akan dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala. LGBT dianggap sebagai perilaku menyimpang seperti yang terjadi pada kaum Nabi Lut. Mereka yang menolak peringatan Nabi Lut akhirnya dibinasakan oleh Allah melalui hujan batu sebagai azab yang dahsyat. Sebagaimana disebutkan dalam Quran Surat Al-A'raf ayat 8. Yang kedua, LGBT dapat menyebabkan penyakit jasmani seperti HIV atau AIDS, dan juga penyakit kejiwaan. Orang dengan orientasi seksual menyimpang cenderung memiliki hubungan yang tidak stabil, bahkan bisa berujung pada kekerasan. Data menunjukkan wanita transgender memiliki resiko HIV lebih tinggi. Penyakit lain seperti sarkoma Kaposi juga dikaitkan dengan perilaku LGBT, dan hingga kini belum ada obatnya. Yang ketiga, merusak tata kehidupan sosial.
Perilaku LGBT merusak tatanan sosial dan nilai agama, lebih parah dibanding zina. Dampaknya antara lain meningkatnya penyimpangan seksual, pelecehan, perzinaan, dan kehancuran norma dalam masyarakat. Selanjutnya, pengertian khomer. Khomer secara kebahasaan berarti menghalangi dan menutupi. Dinamakan demikian karena khomer dapat menyelubungi dan menghalangi akal. Disebut khomer karena mempunyai pengaruh negatif yang dapat menutup atau menyelapkan akal pikiran. Allah Subhanahu wa taala berfirman pada surat Al-Maidah ayat 90 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijsum min amali syaitani fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Yang artinya, hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya khomer, berjudi, berhala, mengundi nasib dengan anak panah adalah perbuatan keji termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan agar kamu mendapatkan keberuntungan. Dampak mengonsumsi. Yang pertama, melanggar larangan agama, memicu perbuatan jahat lainnya, terlarang melaksanakan ibadah, menimbulkan gangguan mental organik, mendapatkan sanksi, yaitu sanksi agama dan hukum. Cara menghindari khomer: A. Meningkatkan ketaatan dengan ibadah dan amal soleh. B. Meyakini bahwa mengonsumsi miras dalam segala bentuknya adalah perbuatan keji dan diancam masuk neraka. C. Menyadari dengan sepenuh hati bahwa mengonsumsi minuman keras itu tidak ada gunanya, bahkan akan merusak masa depan. D. Meningkatkan kualitas akhlak. E. Meningkatkan wawasan keilmuan dan kreativitas diri. F. Menghindar diri dari lingkungan yang tidak baik. Larangan perilaku minum khamar. Larangan minum khamar bertujuan agar masyarakat terhindar dari berbagai dampak buruk. Minuman keras dan narkotika dapat memicu kejahatan, menimbulkan penyakit jasmani maupun rohani, dan menyebabkan permusuhan serta kebencian. Selain itu, larangan ini membantu agar hati tetap dekat dengan Allah atau taqarrub dan memperoleh cahaya hikmat. Minuman keras dan narkotika membuat hati gelap dan keras sehingga mudah melakukan perbuatan yang dilarang Allah. Pengertian judi. Judi diartikan sebagai suatu kegiatan pertaruhan untuk memperoleh keuntungan dari hasil suatu pertandingan, permainan atau kejadian yang hasilnya tidak dapat diduga sebelumnya. Dalam pengertian syar'i, judi merupakan terjemah dari maisir, yaitu segala bentuk permainan dengan taruhan, uang, benda berharga lainnya di mana yang menang mengambil uang tersebut. Judi memiliki 3 unsur utama. Yang pertama adalah permainan atau perlombaan. Ini dilakukan untuk hiburan atau mengisi waktu senggang. Yang kedua itu bisa melibatkan pemain maupun penonton. Lalu selanjutnya unsur untung-untungan atau spekulatif. Nah, kemenangan ini sangat bergantung pada keberuntungan atau tebakan, bukan keterampilan dari si pemain. Lalu yang terakhir ada taruhan. Ada harta yang dipertaruhkan seperti uang atau barang. Taruhan ini bisa dilakukan oleh siapa saja, bahkan hal penting seperti istri bisa dijadikan bahan taruhan. Dampak negatif judi. Judi adalah perbuatan rij yang berarti kotoran manusia, bau, bukala, dan menjijikkan. B. Judi adalah perbuatan setan. C. Merusak ukhuwah, menimbulkan permusuhan dan kebencian. D. Menghilangkan semangat untuk bekerja. E. Melupakan zikrullah dan sholat, karena orang yang judi akan selalu merasa tidak puas terhadap apa yang diperolehnya. Andai-pun menang, maka dia akan senantiasa merasa belum cukup dengan hasil judinya, apalagi yang kalah. Menghindari perilaku judi. Yang pertama, para tokoh masyarakat, tokoh agama, dan pemerintah harus bergandeng tangan untuk bersama-sama memberantas perjudian. Yang kedua, setiap individu berusaha menghindari pergaulan dengan penjudi. Yang ketiga, setiap pelaku perjudian harus menyadari bahwa perilaku judi adalah melanggar ketentuan agama dan negara dengan cara segera bertaubat dan memperbaiki diri dengan amal saleh.
Yang keempat, berusaha mencari rizki yang halal dan qanaah. Yang kelima, senantiasa berjuang untuk menunaikan kewajiban secara istiqomah, baik terhadap keluarga, lingkungan, dan kepada Allah Subhanahu. Yang kelima, hikmah larangan judi. Yang pertama itu melindungi kehidupan sosial dari akibat buruk yang ditimbulkan dari perjudian. Yang kedua, etos kerja akan meningkat sehingga produktivitas individu dan masyarakat akan meningkat. Yang ketiga, rizki yang diperoleh dengan jalan halal akan mendatangkan keberkahan. Yang keempat, masing-masing individu akan menjadi bersemangat untuk bekerja sesuai dengan kompetensi yang dimilikinya. Yang kelima, memupuk perasaan malu dan kasih sayang terhadap sesama manusia. Yang keenam, terciptanya kedamaian, kebahagiaan, dan marwah individu dan masyarakat. Pengertian mencuri. Kata mencuri diartikan sebagai mengambil milik orang lain tanpa izin atau dengan tidak sah, biasanya dengan sembunyi-sembunyi. Sedangkan dalam istilah syara', mencuri didefinisikan sebagai mengambil harta orang lain secara sembunyi-sembunyi. Jika harta tersebut mencapai 1 nisab, terambil dari tempat simpanannya, dan orang yang mengambil tidak mempunyai indil kepemilikan terhadap harta tersebut. Cara menghindari perilaku mencuri. Yang pertama, mensyukuri nikmat Allah. Menyadari bahwa rezeki berasal dari Allah dan bersyukur atas nikmatnya akan menumbuhkan rasa puas, sehingga terhindar dari keinginan mencuri. Quran Surat Ibrahim ayat 7. Yang kedua, menghormati hak milik orang lain. Islam mengajarkan untuk tidak mengambil atau memanfaatkan harta orang lain secara tidak sah karena termasuk dosa besar. Quran Surat Al-Baqarah ayat 188. Yang ketiga, meningkatkan etos kerja. Mencuri sering muncul karena malas bekerja. Dengan rajin berusaha dan bekerja keras, seseorang akan terhindar dari perilaku mencuri. Hikmah larangan mencuri. A. Menjamin hak milik orang lain. B. Memotivasi untuk bekerja keras. C. Menjaga ketenangan dan kedamaian sosial. D. Ancaman hukum membuat orang lebih hati-hati. Durhaka kepada orang tua atau uqud al-walidain adalah dosa besar yang disebutkan langsung oleh Nabi Muhammad SAW setelah dosa syirik. Allah memerintahkan berbuat baik kepada orang tua sebagaimana disebutkan dalam Quran Surat Al-Ahqaf ayat 15. Allah memerintahkan berbuat baik kepada orang tua sebagaimana disebutkan dalam Quran Surat Al-Ahqaf ayat 15 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Wa wassaynal insana biwalidayhi ihsanan. Hamalathu ummuhu kurhan wa wada'athu kurhan. Wa hamluhu wa fisaluhu 30 syahran. Shadaqallahul azim. Yang berarti kami perintahkan kepada manusia supaya berbuat baik kepada 2 orang ibu bapaknya. Ibunya mengandung dengan susah payah dan melahirkannya dengan susah payah pula. Mengandungnya sampai menyapinya adalah 30 bulan. Selanjutnya, larangan durhaka terhadap orang tua. Bentuk durhaka bisa berupa 1. Membentak atau berkata kasar. 2. Tidak menghormati dan menelantarkan mereka. 3. Tidak memenuhi hak-hak dan kebutuhan mereka. Dampak durhaka terhadap orang tua. Yang pertama, dibenci Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, disegerakan untuk mendapat azab di dunia. Yang ketiga, terhalang masuk surga. Yang keempat, termasuk golongan orang hina. Terhalang masuk surga.
Anak yang durhaka kepada orang tuanya diharamkan masuk surga sebagaimana disebutkan dalam hadis Nabi. Termasuk golongan orang hina. Orang yang mendapat kesempatan merawat orang tua saat tua, namun tidak memanfaatkannya, termasuk orang yang hina. Selanjutnya meninggalkan sholat. Pertama, kedudukan sholat. Sholat merupakan salah satu rukun Islam dan merupakan kewajiban terbesar setelah 2 syahadat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Buniyal Islamu ala khamsin syahadati an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa iqamis sholati wa itaiz zakati wal haqqa wa shaumi Ramadan." Yang artinya Islam dibangun di atas 5 tiang, syahadat la ilaha illallah dan Muhammad Rasulullah, menegakkan sholat, memberikan zakat, haji, dan puasa Ramadan. Hadis riwayat Bukhari. Memakan harta anak yatim. 1. Larangan memakan harta anak yatim dengan batil. Memakan harta anak yatim dengan batil sangat dikecam dalam Islam dan digolongkan ke dalam dosa besar. Di antara kewajiban wali terhadap anak yatim yang menjadi tanggungannya adalah mengurusnya dan mengurus hartanya dengan sebaik-baiknya. Ketika anak yatim itu telah dewasa dan mampu mengurus hartanya sendiri, hendaklah dia menyerahkan harta tersebut kepada si yatim tadi. Dampak memakan harta anak yatim. Yang pertama, diancam neraka. Orang yang memakan harta anak yatim zalim akan seperti menelan api dan kelak masuk neraka. Quran Surat An-Nisa ayat 10. Yang kedua, termasuk dosa besar. Salah satu dari 7 dosa besar yang membinasakan, serta setara dengan syirik, sihir, membunuh, memakan riba, lari dari perang, dan menuduh zina. Hadis riwayat Bukhari. Bahaya korupsi diantaranya yang pertama adalah penyebab kehinaan dan siksa api neraka. Yang kedua itu menyengsarakan rakyat. Yang ketiga terhalang masuk surga serta doanya tidak akan pernah dikabulkan. Strategi ini adalah meningkatkan kesadaran terhadap bahaya korupsi melalui penyuluhan-penyuluhan hukum, baik di lingkungan masyarakat maupun di lingkungan pendidikan. B. Strategi deduktif. Strategi ini dimaksudkan untuk membuat sistem deteksi dini atas tindakan korupsi, sehingga apabila ada indikasi perbuatan korupsi akan dengan cepat terdeteksi. C. Strategi represif. Tujuannya untuk memberikan sanksi hukum yang maksimal kepada pelaku tindak pidana korupsi sehingga menimbulkan efek jera.